Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang melimpah. Sebelum menonton jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbarunya. Tanpa basa-basi dan berlama-lama selanjutnya, yuk langsung saja kita dengarkan alur cerita versi novel dari Donghua, The Great Ruler. Bab 51 Lebah Pemakan Roh. Bas. Sebuah suara mendengung halus keluar dari dalam kedalaman hutan yang gelap. Namun, itu langsung mengubah ekspresi Mu Chen. Meskipun rawa hitam menakutkan dipenuhi dengan bahaya dan satu kesalahan dapat merenggut nyawa mereka, ada satu hal yang ditakuti orang di dalam rawa hitam menakutkan. Itu adalah makhluk spiritual tingkat rendah yang dikenal sebagai lebah roh. Makhluk spiritual ini hanya sebesar telapak tangan dan memiliki kekuatan gerakan spiritual fase awal. Namun, semua orang yang memasuki rawa hitam menakutkan tahu betapa menakutkannya jika mereka bertemu dengan lebah roh pemakan daging di dalam rawa hitam menakutkan. Dengan kekuatan Devouring Spirit Bee, mereka secara alami akan dapat menghancurkannya dengan mudah jika mereka bertemu dengan salah satu dari mereka sayangnya. Lebah itu tidak bergerak dengan sendirinya dan sebaliknya, jutaan lebah itu akan bergerak bersama setiap kali mereka beraksi. Mereka seperti awan gelap saat mereka menyapu rawa. Semua binatang spiritual, bahkan jika mereka adalah binatang spiritual tingkat menengah yang sebanding dengan tahap rotasi spiritual tahap akhir, akan berubah menjadi tulang dalam sekejap saat mereka memasuki jalur mereka. Di dalam rawa hitam menakutkan, bahkan makhluk spiritual tingkat tinggi harus mundur sementara jika mereka bertemu dengan segerombolan lebah roh. Ayah. Oleh karena itu, ketika Mu Chen mendengar suara dengungan halus ini, ketakutan muncul di dalam hatinya dan dia buru-buru berbisik, cepat lari, ada segerombolan lebah roh pemakan. Ketika kata-katanya keluar, wajah Mu Feng juga berubah saat sedikit rasa takut muncul. Dia segera mengambil keputusan dan dia melambaikan tangannya sambil berteriak, cepat, kita tinggalkan tempat ini. Ketika kata-kata ini memudar, dia memimpin dan melesat pergi ke arah lain dari rawa hitam yang menakutkan. Dia tidak peduli untuk menghadapi Liu Qingtian. Jika mereka diikat oleh lebah roh pemakan, bahkan jika dia berhasil melarikan diri, orang-orang wilayah Mu pasti akan menderita banyak korban. Ketika kelompok pria mereka pergi, pihak wilayah Liu tertegun. Liu Qingtian mengerutkan kening sebelum wajahnya segera menjadi serius. Itu segerombolan lebah roh pemakan, lari. Liu Qingtian berteriak dan tidak ragu-ragu untuk membawa anak buahnya ke arah lain. Jelaslah bahwa mereka tahu betapa merepotkannya segerombolan lebah roh pemakan juga. Suasana tegang di antara kedua kelompok itu langsung lenyap dan mereka buru-buru mundur dengan sendirinya. Tepat ketika mereka buru-buru mundur, awan hitam tak berujung melonjak keluar dari dalam kedalaman hutan yang gelap. Sebuah suara mendengung terdengar seolah-olah udara bergetar. Dor! Ketika awan hitam itu melonjak keluar, tanah yang kosong juga bermakhluk spiritual hitam seperti tikus mati-matian mengebor ke bawah untuk melarikan diri. Namun, jelas bahwa awan hitam itu lebih cepat. Awan itu terbang dengan cepat ke arah spiritual beast hitam dan raungan melengking terdengar sebelum menghilang dengan cepat. Hanya tulang-tulang putih yang berlumuran noda darah yang tertinggal setelah awan hitam itu. Jika Anda melihat dengan seksama pada saat itu, Anda akan dapat melihat bahwa sebenarnya ada lebah hitam seukuran telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya di dalam awan hitam. Mulut lebah hitam ditutupi dengan taring yang mengerikan dan darah menetes dari mulut mereka. Pasukan wilayah Liu dan wilayah Mu mundur dengan cepat. Namun, mereka masih meremehkan kecepatan kawanan lebah roh pemakan daging. Hanya dalam beberapa saat, awan hitam besar menyebar dan selusin orang dari kedua belah pihak ditelan oleh awan hitam. Setelah itu, jeritan melengking terdengar dari dalam. Mungkin darah segar telah membangkitkan keinginan mereka untuk membunuh, karena lebah roh pemakan tidak segera kembali. Sebaliknya, ia terpecah menjadi arus hitam dan menuju dengan cepat ke arah dua kelompok yang melarikan diri. Menghindar! Mu Feng buru-buru berteriak ketika dia melihat semburan hitam menusuk ke arah mereka. Rombongan itu langsung terbagi menjadi dua dan terpisah satu sama lain. Kemudian, mereka mengertakkan gigi sambil menatap semburan hitam itu. Mereka tidak berani melewatinya. Mu kecil. Wajah Zhou Ye berubah ketika dia menyadari bahwa Mu Chen terpisah dari mereka. Dia mencoba untuk secara paksa menerobos semburan hitam yang dibentuk oleh lebah roh pemakan. Namun, dia dihentikan oleh Mu Feng. Tenang, anak itu tidak selemah yang kamu kira. Selain itu, Duan Tua dan yang lainnya bersamanya. Pertama-tama kita harus menghindari segerombolan lebah roh pemakan daging ini. Dia tahu di mana harus bertemu kembali dengan kita.
Mu Feng berkata sambil melirik sosok-sosok yang dipisahkan dari mereka oleh semburan hitam. Ketika Zhou Ye mendengar ini, dia ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya meskipun Mu Chen masih kecil, penampilannya selalu cukup meyakinkan. Dengan kehati-hatian Mu Chen, bahaya di dalam rawa hitam yang menakutkan seharusnya tidak menjadi masalah besar baginya. Mu Feng melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang yang mengikutinya ke dalam hutan. Mereka melarikan diri jauh dari kawanan lebah roh pemakan yang berbahaya dan perkasa. Sungguh tidak beruntung. Di sisi lain semburan hitam, Mu Chen melihat bahwa kelompok mereka terpisah dari yang lain dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, namun, terlihat jelas bahwa dia tidak berani menerobos semburan yang dibentuk oleh lebah roh pemakan. Dia tidak ragu-ragu dan melarikan diri ke arah lain. Saat ini, dia harus menjauh dari hal-hal berbahaya ini. Tuan kecil, berhati-hatilah. Duan tua membawa beberapa pria dan mengikuti Mu Chen. Karena mereka terpisah sekarang, dia harus melindungi Mu Chen dengan baik. Jika tidak, dia tidak akan memiliki wajah untuk melihat Mu Feng jika terjadi sesuatu pada Mu Chen. Mu Chen mengangguk, dia melirik ke belakang dan matanya dingin. Ini karena dia melihat kawanan hitam itu menyerbu ke arah mereka. Cepat dan lari. Mu Chen berteriak dan energi spiritual hitam gelap melonjak ke seluruh tubuhnya. Dia dengan cepat mendorong kecepatannya hingga batasnya. Jika mereka dikelilingi oleh kawanan lebah roh pemakan, mereka hampir pasti akan mati. Duan Wei dan yang lainnya juga menyadari bahaya itu dan dengan cepat mengikuti Mu Chen. Mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Meskipun mereka tidak lambat, kecepatan kawanan lebah roh pemakan masih lebih cepat. Mereka bisa merasakan bahwa lebah roh pemakan secara bertahap semakin dekat dengan mereka. Sialan. Duan Wei juga menyadari situasi ini dan dia segera mengutuk. Dia mengertakkan gigi dan berusaha berbalik untuk menghentikan mereka. Paman Duan, jangan bertindak impulsif. Namun, tepat ketika Duan Wei hendak berbalik, dia tiba-tiba dicengkeram oleh Mu Chen. Yang terakhir menunjuk dan berkata, sepertinya mereka sudah menyerah. Duan Wei tertegun. Dia melihat ke atas dan menyadari bahwa kawanan lebah roh pemakan tiba-tiba menghentikan pengejaran mereka. Mereka melayang-layang sambil berdengung. Kemudian, tiba-tiba, mereka dengan cepat menuju ke arah barat laut. Mu Chen sedikit terkejut saat dia menatap pemandangan ini. Dia segera mengerutkan kening. Sepertinya dia samar-samar bisa mendengar suara seruling yang datang dari kejauhan. Suara seruling yang sangat lemah dan aneh ini sepertinya menarik kawanan lebah roh pemakan. Mungkinkah kawanan lebah roh pemakan sebenarnya dikendalikan oleh seseorang? Sebuah ide mengejutkan muncul di dalam hati Mu Chen. Suara seruling ini sepertinya tidak disebabkan secara alami. Tuan kecil, makhluk-makhluk kecil ini akhirnya mundur. Kita harus bergegas kembali untuk bersatu kembali dengan penguasa wilayah. Duan Wei menghela nafas lega ketika dia menyadari bahwa mereka telah menyingkirkan lebah roh pemakan. Ketika Mu Chen mendengar ini, matanya berkedip sejenak dan dia dengan lembut berkata, Paman Duan, mari kita ikuti lebah roh pemakan daging dan lihat. Duan Wei tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata ini. Dia dengan cepat berkata, Tuan kecil, itu terlalu berbahaya. Tidak apa kami tidak akan mendekati mereka dan hanya mengawasi mereka. Jika mereka ada masalah, kami akan segera mundur. Mu Chen merenung sejenak sebelum berbicara. Jika kawanan lebah roh pemakan benar-benar dikendalikan oleh manusia, maka mungkinkah kekuatan lain memperoleh informasi mengenai 9 Netehbird? Melihat desakan Mu Chen, Duan Wei hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia segera berkata, baiklah, kami akan mengikuti mereka. Namun, jika terjadi sesuatu, saya akan segera membawa tuan kecil pergi. Ya, terima kasih Paman Duan. Mu Chen tersenyum, dia tidak ragu-ragu lagi dan dengan cepat mengikuti. Melihat ini, Duan Wei memimpin orang-orang saat mereka mengikuti. Kecepatan lebah roh pemakan sangat cepat. Namun, dengan Mu Chen yang mengikuti mereka dengan cermat, bersama dengan awan hitam yang terlalu mencolok, mereka tidak kehilangannya di sepanjang jalan. Saat mereka mengikuti, wajah Mu Chen menjadi semakin curiga. Ini karena suara seruling halus itu menjadi semakin jelas. Tuan kecil, kawanan lebah roh pemakan telah berhenti. Duan Wei tiba-tiba berbisik saat dia melihat dengan gugup ke depan. Mu Chen juga mengangkat kepalanya untuk melihat. Ketika dia mendengar ini, dia bisa melihat sebuah baskom di depan mereka. Di dalam baskom itu ada sebuah bukit hitam kecil. Di atas bukit hitam ini ada sebuah pohon hitam aneh, yang ditutupi dengan lebah roh pemakan daging. Suara seruling yang aneh sepertinya berasal dari sana. Namun, suara itu terlalu halus. Jika seseorang tidak mendengarkan dengan cermat, mustahil untuk mendeteksinya. Mata Mu Chen dengan hati-hati memindai area ini.
Namun, dia tidak melihat adanya keberadaan di sana. Ini membuatnya bingung. Mungkinkah dia salah menilai ini? Mu Chen mengerutkan kening dan menatap pohon hitam, matanya bergerak perlahan ke atas. Akhirnya, dia menatap ke atas pohon dan pupil matanya langsung menyusut. Di lokasi itu, dia melihat sesosok abu-abu samar-samar muncul dan menghilang di sana. Mungkinkah itu benar-benar seseorang? Bab 52 Seruling Serangga Roh. Tatapan Mu Chen tetap tertuju pada mahkota pohon hitam di lokasi itu, samar-samar dia bisa melihat sesosok bayangan abu-abu. Namun, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres karena sosok abu-abu itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Apa sebenarnya itu? Mu Chen mengerutkan kening. Paman Duan, aku harus merepotkanmu dengan sesuatu. Mata Mu Chen berkedip dan dia berbisik dengan lembut. Perintah apa yang Anda miliki, Tuan Kecil? Duan Wei segera menjawab. Mu Chen mendekat dan mengatakan sesuatu di samping telinga Duan Wei. Ketika yang terakhir mendengar ini, wajahnya langsung berubah dan menjadi pucat. Tuan Kecil, itu terlalu berbahaya. Duan Wei dengan sungguh-sungguh berusaha membujuknya. Dia tidak tahu mengapa Mu Chen ingin melakukan tindakan berbahaya seperti itu. Ini adalah sarang lebah roh pemakan. Jika mereka dikepung, tidak ada jalan keluar. Paman Duan, saya tahu apa yang saya lakukan, percayalah padaku. Mu Chen berbisik. Anak laki-laki itu memiliki ekspresi yang sangat serius. Bahkan tidak ada kecerobohan sedikit pun yang terlihat di dalam mata hitamnya saat mereka berbinar dengan dingin. Melihat Mu Chen bersikeras akan hal ini, Duan Wei hanya bisa tersenyum mas. Dia memberi isyarat ke arah beberapa pria di sampingnya dan dengan cepat pergi. Mu Chen juga menurunkan tubuhnya ketika dia melihat mereka pergi. Dia menyembunyikan tubuhnya di dalam semak-semak dan matanya tertuju pada pohon hitam raksasa. Setelah kurang lebih 10 menit sejak Duan Wei dan yang lainnya pergi, keributan terdengar dari kejauhan. Selusin atau lebih makhluk spiritual diusir dari hutan dan menuju ke arah sini. Dengu. Keheningan di sini dihancurkan oleh selusin atau lebih spiritual bis. Banyak lampu merah berdarah menyala dan udara mulai bergetar. Suara berdengung langsung terdengar saat lebah roh pemakan yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar. Mereka terbentuk menjadi awan hitam dan bergegas menuju ke arah spiritual bis. Baru sekarang para makhluk spiritual yang melarikan diri menemukan krisis di depan mereka. Mereka langsung meraung dengan gila dan berbalik. Namun, saat mereka melesat pergi, awan hitam dengan cepat mengejar mereka. Saat lebah roh pemakan daging pergi, pohon hitam raksasa itu menjadi gundul. Meskipun masih ada beberapa lebah roh pemakan yang tersisa, mereka tidak menjadi perhatian tanpa keunggulan jumlah mereka. Tubuh Mu Chen langsung menyerbu keluar. Pada saat ini dia langsung menuju ke arah pohon hitam raksasa dan langsung menuju puncak pohon seperti monyet yang gesit. Sepanjang jalan, beberapa lebah roh pemakan mencoba mengganggunya. Namun, mereka dengan mudah diurus olehnya. Kecepatan Mu Chen sangat cepat. Dalam 10 tarikan napas, dia telah melompat ke puncak pohon. Puncak pohon itu agak luas, tapi cukup tersembunyi. Cabang-cabang yang membentang menutupi rahasianya. Karena keterbatasan waktu, Mu Chen tidak berani bertindak lambat. Matanya langsung melihat ke arah dalam pohon. Dia bisa melihat sesosok tubuh yang duduk di antara rerumputan. Namun, sosok ini tidak memiliki tanda-tanda kehidupan sedikit pun karena hanya berupa kerangka. Selain itu, sebuah pakaian abu-abu compang camping ada di permukaan tubuhnya. Mu Chen menatap dengan heran ke arah kerangka di puncak pohon. Dia dengan hati-hati mendekatinya dan menunggu untuk melihat apakah ada perubahan sebelum merasa lega. Saat dia mendekati kerangka itu, dia menemukan bahwa separuh dari tulang-tulangnya tanda-tanda layu tampak pada tulang-tulang yang hangus. Sepertinya kerangka ini telah mengalami cedera berat saat dia masih hidup. Mata Mu Chen melihat sekeliling dan berhenti di telapak tangan tulang di depan. Tulisan samar-samar sepertinya ada di sana. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyapu dedaunan yang ada saat pandangannya tertuju pada lokasi tersebut. Nama saya Tian Chong, saya berasal dari klan Roh Sera. Saat saya melakukan perjalanan, saya menemukan jejak 9 Netehbird. Keserakahan melanda diri saya dan saya berusaha untuk mendapatkannya. Setelah banyak penderitaan, akhirnya aku mendapatkan keinginanku. Namun, saat itulah saya menemukan. Tulisan itu kemudian menjadi kabur. Namun, Mu Chen dapat melihat kata-kata kebencian pada akhirnya. Ini membuatnya tertegun dan hatinya menggigil. Jadi orang ini juga menemukan jejak 9 Netehbird dan dia hampir berhasil mendapatkannya. Tapi di saat-saat terakhir, semacam kemalangan terjadi. Klan Roh Serangga. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah mendengar sayup-sayup bahwa ada klan yang agak aneh di Great Thousand Worlds, yang memanipulasi jutaan serangga di dunia.
Yang lain menamai mereka sebagai pengguna bak roh. Mereka memiliki cara yang sangat rahasia dan akan merepotkan jika diprovokasi. Mu Chen tidak membayangkan bahwa salah satu dari mereka akan mati di sini. Mu Chen merenung sejenak. Kemudian, matanya mengalihkan perhatian ke telapak tangan tulang lainnya dari kerangka itu. Dia melihat seruling hitam yang panjangnya beberapa inci di dalam telapak tangan. Berbagai pola serangga terukir pada seruling itu dan suara seruling yang halus terdengar dari seruling itu setiap kali ada angin yang berhembus. Benda ini, mungkinkah itu seruling serangga roh? Mu Chen tampak melamun. Dikatakan bahwa pengguna serangga roh semuanya memiliki seruling serangga roh yang mereka gunakan untuk mengendalikan serangga roh yang mereka pelihara. Mungkinkah seruling hitam di depannya adalah benda itu? Jadi ketika saya mendengar suara seruling halus, itu karena angin sepoi-sepoi yang masuk ke seruling serangga roh ini. Sepertinya lebah roh pemakan membentuk sarang mereka di sini karena suara seruling juga. Mu Chen tiba-tiba menyadari hal ini dan segera mengeluarkan teriakan pujian. Pengguna serangga roh ini pasti memiliki metode yang agak aneh. Senior, karena Anda telah meninggal, yang muda ini akan mewarisi peninggalan Anda. Mu Chen membungkuk ke arah kerangka itu. Dia dengan hati-hati mengambil seruling hitam darinya. Jika dia tidak salah, seruling serangga roh seharusnya bisa memanggil lebah roh pemakan. Namun, dia tidak bisa menggunakannya secara sembarangan. Bagaimanapun juga, dia bukan pengguna serangga roh. Jika dia benar-benar memanggil lebah roh pemakan dan dia gagal mengendalikan mereka, dia hanya meminta masalah. Meskipun itu masalahnya, Mu Chen tidak mau kembali dengan tangan kosong. Item ini pada akhirnya akan terkikis selama bertahun-tahun pelapukan. Daripada membiarkan item ini hancur, mungkin ada sedikit gunanya di tangannya. Tepat setelah Mu Chen mengumpulkan seruling serangga roh dan hendak pergi, dia tiba-tiba melirik ke arah pakaian abu-abu dari kerangka. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berdoa kepada tulang belulang itu. Setelah itu, dia menyentuh pakaian abu-abu yang compang camping. Karena erosi selama bertahun-tahun, pakaian abu-abu itu berubah menjadi abu ketika Mu Chen menyentuhnya. Dua botol transparan muncul di bawah tulang belulang. Jelas sekali bahwa botol-botol itu tidak terbuat dari bahan biasa. Bahkan setelah bertahun-tahun, mereka masih terawat dengan baik. Mu Chen mengambil kedua botol itu. Di dalam botol, ada cairan hitam. Namun, Mu Chen tidak mengetahui efek dari cairan hitam tersebut dan merenung sejenak. Dia dengan hati-hati membuka penutup botol dan aroma aneh melayang keluar. Bas. Saat aroma aneh itu keluar, Mu Chen merasakan pohon hitam raksasa itu bergetar sejenak. Kemudian, dia menyadari bahwa banyak lebah roh pemakan yang mengebor keluar dari batang pohon dan menuju ke puncak pohon dengan mata merah. Melihat ini, Mu Chen terkejut. Dia segera menutup penutup botol dan dengan cepat meletakkannya di dalam gelang biji sawi miliknya. Aromanya sepertinya memiliki efek menarik lebah roh pemakan. Saya tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Mu Chen tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi ketika dia menyadari care makhluk spiritual yang telah diusir Duan Wei dan yang lainnya tidak akan lama menjepit lebah roh pemakan. Jika dia tidak pergi sekarang, tidak ada jalan keluar baginya saat dia dikepung oleh lebah roh pemakan. Terima kasih, senior. Mu Chen menangkupkan tangannya ke arah kerangka. Dia tidak tinggal di tempat ini lebih lama lagi dan melompat dari pohon hitam raksasa. Kemudian, dia dengan cepat bergegas ke hutan. Setelah melewati hutan, dia berhenti tiba-tiba dan menunggu Duan Wei dan yang lainnya datang. Tiba-tiba, angin kencang meletus di atas kepalanya dan dia terkejut. Jari-jari kakinya menyentuh tanah dan dia berlari mundur. Siapa? Sedikit rasa dingin melintas di mata Mu Chen. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang tidak asing lagi berdiri di batang pohon di depannya. Sosok itu menatapnya dengan mata acuh tak acuh. Itu sebenarnya Liu Mubai. Liu Mubai menatap dingin ke arah Mu Chen dan mengulurkan tangannya sambil berkata dengan lemah, sepertinya kamu benar-benar beruntung. Kamu bisa menemukan barang yang layak kemanapun kamu pergi. Jadi apa yang kamu dapatkan kali ini di atas puncak pohon? Serahkan saja. Bab 53. Di bawah naungan pohon, Mu Chen menatap Liu Mubai saat Liu Mubai menatap ke bawah dari atas ke arahnya. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di tempat ini. Tampaknya orang-orang wilayah Liu juga dipisahkan oleh kawanan lebah roh pemakan sebelumnya. Selain itu, dari penampilan orang ini, dia juga menyadari suara seruling halus dan menghampiri. Sayangnya, dia bereaksi selangkah terlalu lambat karena Mu Chen ada di sana lebih dulu. Karena Liu Mubai ingin membuatnya menyerahkan item tersebut, Mu Chen dengan lembut mengeluarkan senyum mengejek. Ini bukan Akademi Spiritual Utara.
Jika aku membunuhmu, itu tidak akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, saya harap Anda dapat menerima kenyataan sekarang. Saya pikir dengan kepribadian Anda tidak akan melakukan upaya bodoh dan putus asa. Melihat Mu Chen mengabaikannya, sentuhan kegelapan melonjak melalui mata Liu Mubai saat dia perlahan berbicara. Saya tidak takut bahkan ketika Suetu mengejar saya. Kamu pikir kamu siapa, Liu Mubai? Mu Chen tersenyum dan menjawab. Si bodoh itu, Suetu, mungkin tidak beruntung dan bertemu dengan naga macan kumbang bertanduk perak di dalam medan spiritual utara, bukan? Kamu cukup beruntung karena hal semacam itu terjadi. Liu Mubai memiliki sedikit ejekan di matanya. Mereka sebenarnya telah menyelidikinya setelah insiden itu terjadi dan menemukan jejak pertarungan di dalam wilayah naga macan tutul perak. Di lokasi tersebut, ditemukan sisa-sisa pakaian Suetu di sana. Penemuan ini membuat mereka mengerti mengapa Mu Chen bisa melarikan diri dari Suetu. Jadi karena Suetu mati melawan naga macan kumbang bertanduk perak, apa hubungannya denganmu? Kamu masih naif jika kamu berpikir bahwa kamu bisa menakut-nakuti aku dengan ini. Liu Mubai tersenyum dingin. Mereka telah meramalkan peristiwa yang terjadi pada hari itu. Namun, mereka mengira kemunculan naga macan kumbang bertanduk perak hanyalah sebuah kebetulan. Mereka tidak membayangkan bahwa seorang anak laki-laki telah dengan cermat menghitung semua langkah ini untuk mengirim Suetu ke kematian. Mu Chen tersenyum. Dia tidak menjadi panas dan berdebat dengan Liu Mubai. Dia menyukai orang-orang yang mencoba bertindak cerdas. Sekarang, maukah kamu menyerahkan barang itu padaku sendiri? Liu Mubai mengulurkan tangannya lagi. Namun, energi spiritual samar-samar melonjak keluar samar-samar melalui telapak tangannya kali ini. Mu Chen tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Boom! Begitu Mu Chen menggelengkan kepalanya, mata Liu Mubai menjadi sangat dingin. Dia menukik lurus ke bawah seperti elang yang mengejar mangsanya dan energi spiritual di dalam telapak tangannya tanpa ampun menyembur ke arah Mu Chen. Jari-jari kaki Mu Chen memasukkan dirinya ke dalam dedaunan. Dia mengangkat daun-daun itu ke langit dan mundur dengan cepat. Bang! Energi spiritual merah menyala menyembur keluar dan langsung menghancurkan dedaunan yang menari di langit. Tubuh Liu Mubai seperti kilat dan tangannya seperti cakar. Energi spiritual merah menyala memancarkan fluktuasi mendidih saat menuju langsung ke titik-titik vital dada Mu Chen. Ketika Mu Chen menyadari serangan sengit Liu Mubai, matanya juga menjadi dingin. Energi spiritual hitam gelap melonjak keluar dari tinjunya dan segel kematian tanpa batas muncul. Sebuah pukulan dilepaskan. Segel kematian tanpa batas melintas di permukaan kepalan tangan Mu Chen saat energi spiritual hitam membungkusnya. Sebuah fluktuasi yang sombong dilepaskan. Dong! Tinju Mu Chen bertabrakan dengan cakar tajam Liu Mubai. Sebuah suara terdengar dan gelombang energi spiritual yang bisa dilihat dengan mata telanjang menyebar. Ini membuat dedaunan di bawah kaki mereka meledak ke udara. Tubuh Mu Chen sedikit bergetar dan mundur beberapa langkah ke belakang. Matanya tetap tertuju pada Liu Mubai. Orang ini benar-benar telah mencapai tahap perputaran spiritual. Tahap gerakan spiritual tahap akhir. Tubuh Liu Mubai juga bergetar sedikit dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Ketika Mu Chen bertarung melawan Liu Yang, dia baru saja mencapai tahap gerakan spiritual tahap tengah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen akan dapat mencapai tahap gerakan spiritual tahap akhir setelah waktu yang singkat. Kecepatan kultivasi ini tidak lambat sama sekali. Selain itu, yang paling mengejutkannya adalah Mu Chen memblokir salah satu serangannya secara langsung. Meskipun Mu Chen tidak berada di atas angin, masih sangat mengejutkan baginya untuk bisa bertarung melawannya seperti ini dengan kekuatan tahap gerakan spiritual tahap akhir. Kamu memiliki sedikit keterampilan. Tidak heran kamu juga memiliki penampilan yang menjengkelkan ini. Aku awalnya berencana untuk membuatmu kalah sepenuhnya dalam kompetisi formal selama pertarungan untuk memperebutkan tempat di 5 akademi besar. Namun, aku benar-benar tidak menyukaimu, jadi sepertinya aku tidak boleh memberimu kesempatan itu. Liu Mubai berkata tanpa perasaan. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan energi spiritual merah menyala menyembur keluar dari dalam tubuhnya. Tekanan energi spiritual ini langsung menyelimuti Mu Chen. Dari penampilannya, sepertinya dia benar-benar berencana untuk membunuh Mu Chen di sini. Swiss. Liu Mubai tidak ragu-ragu sama sekali saat energi spiritualnya menyembur keluar untuk mengubah telapak tangannya menjadi C. Energi spiritual merah yang berapi-api tampaknya telah terbentuk menjadi bentuk elang api dan cakarnya bergabung dengan elang api saat dia menyapu ke arah Mu Chen dengan ganas. Melihat serangan kuat ini datang dari Liu Mubai, Mu Chen tidak langsung menghadapinya lagi. Liu Mubai memang lebih kuat darinya.
Jika dia menghadapinya secara langsung, itu akan sesuai dengan niat Liu Mubai. Jari-jari kaki Mu Chen menyentuh tanah dan dia melompat mundur dengan kuat saat dia mundur ke belakang, cahaya hitam gelap menyala di ujung jarinya. Liu Mubai segera mengejarnya. Dia mengeluarkan cibiran saat dia melihat Mu Chen terus-menerus mundur dan menghindari serangan ganasnya, bukankah kamu selalu sombong? Kenapa kamu menghindar ke sana kemari seperti anjing pecundang sekarang? Balasan Mu Chen adalah cibiran juga. Namun, dia masih tidak berencana untuk terlibat dalam konfrontasi frontal. Mari kita lihat di mana kamu bisa bersembunyi. Mata Liu Mubai bersinar dan dia menerjang. Saat energi spiritual yang padat meledak, cakarnya berubah menjadi tinju dan dia melancarkan pukulan dari atas ke arah Mu Chen. Hawk Inferno. Energi spiritual merah menyala menyembur keluar seperti api saat pukulan itu dilai angin yang dibentuk oleh tinju di dalam api meletus seperti elang api yang tak tertandingi. Itu benar-benar mengepung semua jalan mundur untuk Mu Chen. Mu Chen tiba-tiba berhenti dan matanya tetap tertuju pada serangan sengit yang mendekat. Dalam sekejap, dia menyatukan kedua tangannya dan teriakan dingin keluar dari mulutnya, bentuk arai. Dengu. Udara di dalam dirinya sedikit bergetar ketika kata-kata itu diteriakkan. Sinar energi spiritual meletus dari udara dan benar-benar mengikat keempat anggota tubuh Liu Mubai. Pengikatan yang tiba-tiba ini membuat tubuh Liu Mubai dia segera mengeluarkan sedikit keterkejutan, arai spiritual. Namun, keterkejutan itu hanya berlangsung sesaat dia sudah menyadari betapa lemahnya kemampuan pengikatan dari arai spiritual ini dan mengeluarkan cibiran, jadi ini hanya sebuah spiritual arai kecil. Boom! Energi spiritual yang padat menyembur keluar dan memutuskan balok yang dibentuk oleh energi spiritual serangan Liu Mubai tetap tidak berubah dan dia dengan keras meledakkannya ke arah Mu Chen. Namun, momentum serangannya telah melemah karena energi spiritual yang kecil. Kali ini, Mu Chen tidak terus menghindari serangan sengit Liu Mubai. Sedikit rasa dingin menyembur dari mata hitamnya. Energi spiritual hitam gelap mengelilingi lengan Mu Chen dan dia segera menerjang ke depan. Kedua tangannya disatukan dan dua segel kematian tanpa batas muncul dengan cepat dari sela-sela telapak tangannya. Jadi kamu akhirnya tidak akan melarikan diri. Melihat ini, niat membunuh muncul di mata Liu Mubai. Di atas angin yang dibentuk oleh pukulan itu, elang api yang melahap energi spiritual merah menyala mengeluarkan fluktuasi yang tidak normal saat meledak ke arah tengah dada Mu Chen. Segel kematian tanpa batas. Dengan teriakan pelan, sebuah suara terdengar dari dalam hati Mu Chen. Energi spiritual di dalam tubuhnya mengalir melalui meridiannya seperti air bah. Telapak tangannya ditarik kembali ke arah tubuhnya dan meledak keluar. Dua segel kematian tanpa batas mengeluarkan cahaya yang mendominasi di tengah telapak ta. Di bawah dua tatapan ganas dan dingin, kepalan tangan dan telapak tangan menyapu dan akhirnya bertabrakan. Bab 54 Rawa Racun Hitam. Boom! Sebuah suara keras tiba-tiba bergema di antara rindangnya pepohonan. Dampak energi spiritual seperti badai menyebar dan menghancurkan banyak dedaunan di tanah. Pohon-pohon besar juga bergetar dengan kuat dan daun-daun bermunculan di langit. Saat daun-daun berjatuhan dari langit, kedua sosok yang saling bertabrakan itu bergetar hebat. Kemudian, tubuh mereka terhuyung-huyung ke belakang. Kaki Mu Chen menyerempet tanah dan dia terhuyung-huyung mundur selusin langkah. Dia menginjak dengan keras dan menstabilkan perawakannya. Saat ini, telapak tangannya masih sedikit gemetar. Benturan yang terlalu kuat menyebabkan telapak tangannya sakit. Meskipun tangannya sakit, dia masih secara paksa menerima serangan sengit Liu Mubai. Terbukti bahwa kekuatan dari dua segel kematian tanpa batas akhirnya terungkap. Sejak dia membentuk dua segel kematian tanpa batas, Mu Chen tidak pernah bisa benar-benar melepaskannya sepenuhnya. Ini karena dua lawan yang dia hadapi, Suetu dan Jizong, jauh melampaui kekuatannya. Dengan perbedaan kekuatan ini, mustahil untuk menebusnya bahkan jika dia mengaktifkan dua segel kematian tanpa batas. Oleh karena itu, Mu Chen tidak pernah tahu seberapa kuat kedua segel kematian tanpa batas itu. Tapi sekarang, dia akhirnya tahu. Meskipun Liu Mubai telah maju ke tahap rotasi spiritual, dia mungkin masih dalam tahap awal. Ini telah melampaui Mu Chen, tetapi kesenjangan itu tidak mustahil baginya untuk mengejar ketertinggalannya tidak seperti Suetu dan Jizong. Dengan demikian, dalam tingkat pertempuran ini, kekuatan dari dua segel kematian tanpa batas akhirnya ditampilkan sepenuhnya. Dibandingkan dengan ekspresi Mu Chen, Liu Mubai memiliki wajah yang agak matanya tetap tertuju pada Mu Chen. Tampak jelas bahwa dia tidak mengerti bagaimana lawannya bisa bertarung melawannya seperti ini dengan mengandalkan kekuatan tahap gerakan spiritual tahap akhir.
Meskipun dia masih memiliki beberapa gerakan yang belum dia tunjukkan, dia masih dalam tahap perputaran spiritual. Kekuatan ini melampaui Mu Chen yang entah berapa kali. Tetapi bahkan dengan itu, dia masih belum bisa mendapatkan keunggulan. Bagaimana dia bisa menerima ini? Apakah prediksi Anda tentang saya meleset? Kamu awalnya mengira aku adalah seseorang yang bisa kamu injak begitu saja, tapi sekarang sepertinya itu berbeda dari yang kamu harapkan. Mu Chen menatap ekspresi pucat Liu Mubai dan berkata sambil tersenyum. Pembuluh darah di dahi Liu Mubai bergerak. Dia segera menarik napas dalam-dalam dan menekan amarah di dalam hatinya. Matanya berangsur-angsur berubah menjadi gelap secara tidak normal dan rasa dingin terasa di dalam suaranya. Kamu benar-benar melampaui harapan saya, tapi... Apakah Anda berpikir bahwa Anda memiliki hak untuk bertindak sombong karena hal ini? Ketika kata-kata terakhir yang penuh dengan rasa dingin keluar dari mulut Liu Mubai, energi spiritual merah menyala melonjak keluar lagi dari dalam tubuhnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kaya. Jelas bahwa Liu Mubai akhirnya mengungkapkan niat membunuh yang sebenarnya terhadap Mu Chen. Tidak peduli apa yang harus dia lakukan, dia memutuskan bahwa dia harus memusnahkan orang yang menjijikkan ini. Melihat ini, mata Mu Chen menyipit. Sudut bibirnya perlahan terangkat dan membentuk senyuman dingin. Meskipun akan sedikit merepotkan untuk berurusan dengan Liu Mubai saat ini, Mu Chen tidak akan membiarkan dia mendapatkan keuntungan jika orang ini terus mengganggunya. Di bawah naungan pohon, keduanya saling berhadapan dengan mata dingin. Daun-daun berguguran di antara mereka berdua tanpa henti saat suasana menjadi lebih tegang. Kaca. Namun demikian, tepat ketika mereka berdua sudah menegakkan tubuh mereka seperti busur yang melengkung sepenuhnya, suara sayup-sayup terdengar dari hutan di belakang. Suara aneh ini menyebabkan suasana yang tegang menjadi kaku. Desir. Suara itu semakin dekat dan semakin dekat. Kemudian, sekitar selusin orang tiba-tiba keluar dari hutan dan berada di belakang Liu Mubai. Tuan kecil, akhirnya kami menemukanmu. Melihat sosok-sosok itu bergegas, Mu Chen mengerutkan kening sedikit. Ini karena mereka semua adalah anak buah Liu Teritori. Melihat ini, Liu Mubai diam-diam menghela nafas lega. Dia segera mencibir ke arah Mu Chen dan berkata, sepertinya kamu telah menggunakan semua keberuntunganmu. Itu mungkin tidak benar. Mendengar ini, Mu Chen tersenyum dan matanya melirik ke belakang. Beberapa sosok yang dikenalnya dengan cepat muncul dari sana. Dari perawakannya, itu adalah Duan Wei dan yang lainnya. Jelas bahwa Duan Wei dan yang lainnya menyadari keributan awal. Karena itu, mereka bergegas mendekat. Selain itu, ekspresi mereka berubah ketika mereka melihat kelompok Liu Mubai. Mereka langsung melindungi Mu Chen dan menatap dengan waspada dan tidak ramah pada kelompok lain. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan mengendurkan tubuhnya yang tegang karena orang-orang dari kedua belah pihak telah bergegas. Tidak ada cara untuk bertarung lagi. Jika tidak, tingkat pertarungan mungkin akan menarik beberapa binatang spiritual rawa menakutkan hitam. Pada saat itu, kedua belah pihak akan bermasalah. Liu Mubai juga sepertinya telah memikirkan hal ini dan mengertakkan gigi seolah-olah dia tidak mau. Dia menatap Mu Chen lagi dan berkata, sepertinya kamu selamat lagi. Tidak ada gunanya jika kamu hanya mengatakannya. Kamu harus mengucapkan kata-kata ini kepadaku saat kamu berhasil menginjakku sepenuhnya. Mu Chen berkata dengan ekspresi tenang. Akan ada kesempatan saat itu terjadi. Aku benar-benar ingin melihat apakah kamu masih memiliki ekspresi yang menjengkelkan saat itu. Liu Mubai melirik Mu Chen dalam-dalam sebelum melambaikan tangannya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan membawa orang-orang wilayah Liu kembali ke hutan. Duan Wei dan yang lainnya merasa lega ketika melihat kelompok Liu Mubai pergi. Kemudian, dia melihat ke arah Mu Chen dan bertanya, Tuan kecil, apakah Anda baik-baik saja? Mu Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mata hitamnya masih memiliki sedikit rasa dingin saat dia menatap sosok Liu Mubai yang pergi. Baru setelah beberapa saat dia bergegas keluar ke arah lain. Kita harus pergi juga. Ayo cepat dan bertemu kembali dengan ayahku. Ini adalah rawa hitam yang sangat luas dan racun hitam yang mematikan berada di atasnya. Racun mematikan di tempat ini sangat kuat. Jika ada yang berani menerjang ke dalamnya, mereka tidak akan bisa bertahan lama bahkan jika mereka berada pada kekuatan tahap perputaran spiritual. Di dalam rawa hitam, gas beracun samar-samar muncul setiap kali gelembung meledak. Dari waktu ke waktu, lumpur hitam akan menggelinding ke bawah. Di bawah lumpur hitam, mata merah dan ganas akan muncul dan perlahan-lahan menyapu sekelilingnya. Di tepi rawa ini, sekelompok pria sedikit khawatir. Yang memimpin mereka adalah Mu Feng. Pada saat ini, dia mengerutkan kening sambil menatap rawa hitam yang tak berujung. Penguasa wilayah,
Rawa racun hitam terlalu berbahaya untuk dilewati, tidak mungkin bagi kita untuk melewati racun mematikan di langit di atas. Jika kita menyeberangi rawa itu, tidak banyak dari kita yang bisa selamat dari serangan buaya racun hitam. Seorang penguasa kota wilayahmu berkata dengan senyum masam di samping Mu Feng. Bisakah kita memasuki kedalaman rawa hitam yang menakutkan dari lokasi lain? Zhou Ye mengerutkan kening dan bertanya. Ada caranya, tapi kita harus berkeliling untuk jarak yang cukup jauh. Jika kita membuang waktu sebanyak ini, kita mungkin akan jauh tertinggal di belakang wilayah Liu. Seorang pria menjawab. Orang-orang itu, mereka benar-benar datang dengan persiapan penuh. Zhou Ye mengertakkan gigi. Tampak jelas bahwa wilayah Liu telah menyelidiki semuanya dengan hati-hati. Mereka mungkin telah mengirim beberapa orang untuk menyelidikinya sebelumnya. Karena mereka tidak menuju ke sini, mereka pasti telah menemukan jalan lain ke kedalaman rawa hitam yang menakutkan. Mu Feng diam-diam menghela lalu dia bertanya, apakah ada kabar dari Mu kecil dan yang lainnya? Belum, haruskah aku membawa beberapa orang untuk mencari? Zhou Ye bertanya. Mu Feng berpikir sejenak. Tetapi ketika dia hendak berbicara, ekspresinya berubah dan dia berkata sambil tersenyum, tidak perlu, aku sudah mengatakannya sebelumnya, kamu tidak boleh meremehkan anak itu. Saat dia mengatakan ini, dia berbalik dan melihat ke arah hutan di belakang mereka. Dia melihat semak-semak bergetar dan selusin sosok dengan cepat berlari mendekat. Yang memimpin adalah seorang anak laki-laki yang tampan. Itu adalah Mu Chen. Ayah. Mu Chen menatap orang-orang di sekitar tepi rawa dan segera tersenyum. Dia akhirnya menyusul. Apakah kamu baik-baik saja? Mu Feng tersenyum pada Mu Chen dan bertanya. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan berjalan ke depan. Dia mengamati rawa yang luas dan dengan bercanda berkata, ayah, sepertinya kamu menemukan masalah. Jelas terlihat bahwa Mu Chen juga memperhatikan krisis yang sedang dihadapi Mu Feng dan yang lainnya. Mu Feng hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan masam dan menghela nafas tak berdaya. Dia dan Zhou Ye bisa mengandalkan kekuatan tahap roh mereka dan dengan paksa melompati rawa. Namun, itu tidak mungkin bagi orang-orang lain. Jika kita terus memperpanjang ini, 9 Netebird mungkin akan ditangkap oleh wilayah Liu. Zhou Ye juga berkata dengan senyum pahit. Paman Zhou, santai 9 Netebird mungkin juga tidak mudah didapat. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun dia belum pernah melihat 9 Netebird itu sebelumnya, dia tahu bahwa 9 Netebird tidak semudah itu diperoleh melalui informasi yang ditinggalkan oleh kerangka itu. Selain itu, bukan tidak mungkin bagi kita untuk melewati rawa racun hitam dengan aman. Tatapan Mu Chen menyapu rawa beracun di depannya dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Oh. Mendengar kata-kata ini, Mu Feng, Zhou Ye dan yang lainnya terkejut. Mata mereka berbinar saat mereka menatap Mu Chen. Pada saat ini, anak laki-laki itu dengan santai menepuk-nepuk tangannya dan merasa nyaman. Kamu punya rencana. Mu Chen menganggukkan kepalanya ketika dia melihat ekspresi bersemangat di jalan spiritual, ada banyak tempat yang bahkan lebih berbahaya dari rawa racun hitam ini. Bab 55 Rencana. Ketika mereka melihat anak laki-laki yang tersenyum di depan mereka, Mu Feng dan yang lainnya saling bertukar pandang. Sedikit kegembiraan dan ketidakpastian muncul di mata mereka. Bahkan dengan pengalaman mereka, mereka tidak dapat mengatasi hal ini. Namun, bocah ini bisa menyelesaikannya. Kalau begitu, mari kita dengarkan penjelasanmu. Jika kamu mengatakan omong kosong, aku tidak akan memaafkanmu. Mu Feng tersenyum dan bertanya. Mu Chen menatap rawa racun hitam yang luas dan berkata, bahkan burung pun akan kesulitan menyeberangi rawa racun hitam, begitu mereka masuk, karena akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Mustahil bagi seseorang untuk melompati langit yang penuh dengan racun mematikan. Namun, jika kita memiliki benda mengambang di titik pendaratan, kita akan dapat maju ke depan. Tapi segera setelah itu, banyak buaya racun hitam di dalam rawa racun hitam akan menyeret kita ke bawah dan mencabik-cabik kita. Kita semua tahu tentang ini. Mu Feng menegur. Sebenarnya, tidak terlalu sulit untuk melewatinya. Di rawa racun hitam, apa yang bisa dengan bebas melewatinya? Mu Chen bertanya sambil tersenyum. Melewatinya dengan bebas. Mu Feng sedikit tercengang dan berpikir sejenak sebelum berkata, buaya racun hitam. Ya, selama kita menangkap beberapa buaya racun hitam dan menggunakan kulit buayanya sebagai perahu, kita akan bisa melewati rawa racun hitam tanpa terhalang. Selain itu, bau yang keluar dari kulit buaya racun hitam akan membantu kita menghindari serangan dari buaya racun hitam lainnya. Kata Mu Chen. Sesederhana itu. Mu Feng dan yang lainnya mengerutkan kening. Cara ini tidak terlalu sulit untuk dieksekusi, tapi apakah bisa melewati rawa racun hitam hanya dengan ini?
Meskipun kulit buaya racun hitam akan memiliki beberapa efek, itu tidak akan sepenuhnya membuat mereka aman. Ohoho, memang ada langkah lain. Mu Chen tersenyum dan menjawab. Buaya racun hitam tidak terlalu cerdas, tetapi tidak akan mudah untuk melewati mereka. Untuk langkah terakhir, kita harus menyelesaikan langkah-langkah sebelumnya terlebih dahulu ayah, Paman Zhou, kami akan menyerahkan masalah membunuh buaya racun hitam kepada kalian berdua. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua saling mereka tidak yakin apa yang ingin dilakukan Mu Chen. Wah, lebih baik kamu tidak main-main. Mu Feng mengertakkan gigi. Sampai sekarang, mereka benar-benar tidak punya ide. Selain itu, mereka tidak bisa menunda waktu. Jika tidak, mereka akan terlempar jauh di belakang wilayah Liu. Zhou Ye, kita akan menyerang, yang lain harus bersiap membuat perahu. Mu Feng melambaikan tangannya dan membuat perintah. Ya. Meskipun yang lain curiga dengan metode yang dibicarakan Mu Chen, mereka tetap segera merespon karena Mu Feng menjadikannya perintah. Mereka langsung menyebar dan mulai menebang pohon. Mu Feng dan Zhou Ye saling berpandangan. Energi spiritual yang padat tiba-tiba meletus dari dalam tubuh mereka. Tubuh Mu Feng bergerak dan muncul di langit di atas rawa racun hitam. Energi spiritual merah menyala menyapu keluar dari belakangnya dan langsung terbentuk menjadi seekor burung api. Tubuh burung api itu dipenuhi dengan sisik merah menyala dan memiliki sayap seperti naga. Tampaknya dipenuhi dengan kekuatan dan tekanan energi spiritual yang sangat besar terpancar keluar. Lebih jauh lagi, hal itu menyebabkan rawa racun hitam di bawahnya bergetar dan banyak buaya racun hitam muncul saat rawa tersebut berguncang. Mereka menatap dengan waspada ke arah burung api di langit. Mengaum. Zhou Ye juga melayang di langit dan seekor badak coklat seperti gunung muncul di belakangnya. Beban berat ini sepertinya menyebabkan udara bergetar. Kultivator tahap roh, yang menelan esensi jiwa binatang spiritual semuanya akan memiliki beberapa karakteristik dan kekuatan berbeda yang dimiliki oleh binatang spiritual saat masih hidup, misalnya, burung api naga milik Mu Feng memberi Mu Feng kecepatan, sementara badak roh gunung Zhou Ye memberinya kekuatan murni. Mu Chen menatap spiritual beast yang agung di belakang Mu Feng dan Zhou Ye. Semangat yang membara tidak bisa tidak mengalir dari matanya. Tampaknya tahap roh begitu kuat, sehingga mereka jauh melampaui tahap rotasi spiritual. Tangan Zhou Ye mengepal dan dengan teriakan, sebuah pukulan dilepaskan. Energi spiritual berwarna kuning tua yang tampaknya bercampur dengan kekuatan yang berat seperti gunung meraung seperti pilar cahaya dan membombardir rawa. Boom! Bumi tampak bergetar pada saat ini. Sebuah kawah yang dalam langsung terbentuk dari hantaman di rawa. Energi spiritual yang sangat besar ini menyebabkan puluhan buaya beracun hitam terbang ke langit karena getarannya. Mu Feng juga bertindak pada saat ini burung api naga di belakang punggungnya mengeluarkan raungan panjang ke langit. Cahaya api yang keras dan pekat meletus dan langsung membungkus puluhan buaya racun hitam. Kaca. Saat energi spiritual menggeliat, puluhan buaya beracun hitam yang memiliki kekuatan tahap rotasi spiritual langsung mati. Kemudian, Mu Feng melambaikan tangannya dan melemparkan mereka ke tepi rawa. Saat Mu Feng dan Zhou Ye menyerang, beberapa orang tiba-tiba berhenti di jalur tebing tertentu yang agak jauh dari rawa racun hitam. Itu adalah orang-orang wilayah Liu yang Mu Feng dan yang lainnya temui sebelumnya. Fluktuasi energi spiritual ini. Langkah kaki Liu Zong tiba-tiba berhenti dan dia menatap ke kejauhan, itu Mu Feng dan Zhou Ye. Sepertinya mereka menemui masalah. Mereka seharusnya terjebak di rawa racun hitam. Ohoho, dengan kekuatan Mu Feng dan Zhou Ye, mereka bisa melewatinya dengan paksa. Namun, mereka akan menghabiskan banyak tenaga. Adapun yang lain, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melewatinya. Liu Qingtian, yang berada di depan, berkata, jika itu masalahnya, mereka pada dasarnya akan menjadi individu yang terluka ketika mereka mencapai bagian terdalam dari rawa menakutkan hitam. Apakah mereka akan memiliki keberanian untuk bertarung dengan kita? Kakak benar-benar bijaksana. Jika kita memiliki kesempatan pada saat itu, kita tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri. Setelah wilayahmu tidak memiliki Mu Feng dan Zhou Ye, bukankah wilayah itu akan dengan mudah dan bebas diperoleh oleh kita, wilayah Liu? Liu Ming berkata sambil mencibir. Liu Qingtian tersenyum tipis dan mengangguk sedikit, niat membunuh muncul di matanya. Jika mereka memiliki kesempatan, dia secara alami tidak akan melepaskannya. Saat ini, mereka hanya perlu menunggu orang-orang yang lelah dan terluka secara mental di wilayahmu di bagian terdalam rawa hitam yang menakutkan. Mu Feng, kamu bisa saja menikmati kehidupan yang bahagia di wilayahmu, namun kamu tidak menginginkannya. Kamu hanya harus datang dan mencoba bertarung melawan wilayah Liu Ku demi 9 Netehbert.
Begitu, jangan salahkan aku. Boom. Bumi bergetar saat Mu Chen menatap Mu Feng yang melemparkan selusin buaya racun hitam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan bibirnya. Setiap buaya racun hitam memiliki kekuatan tahap awal tahap rotasi spiritual. Namun, mereka sama sekali tidak berdaya melawan ayahnya dan Paman Zhou. Mu Chen menghela nafas memuji. Kemudian, dia memanggil beberapa ahli untuk mengupas kulit buaya dari buaya racun hitam. Pada saat yang sama, sebuah perahu sederhana sudah selesai dibuat di samping. Mu Chen mengizinkan mereka untuk membungkus kulit buaya tersebut di sekitar perahu kecil. Jika mereka melemparkan perahu kecil itu ke rawa racun hitam, perahu itu mungkin akan segera tenggelam, namun, kulit buaya racun hitam memiliki sedikit fluktuasi energi spiritual di dalamnya ketika mereka masih hidup. Itu cukup untuk membuat perahu mengapung di atas rawa. Setelah semua orang selesai melakukan ini, mata mulai menatap Mu Chen lagi. Apakah metode ini benar-benar memungkinkan mereka untuk melewati rawa racun hitam? Sekarang giliranmu sekarang. Mu Feng menatap Mu Chen dengan ekspresi serius dan berkata, jangan main-main. Jika masalah muncul setelah kita memasuki rawa racun hitam, tidak akan banyak yang bisa hidup. Ayah, santai saja. Mu Chen malah tersenyum dan menunjuk ke rawa, masalah utama kita adalah menghindari serangan dari buaya racun hitam ini. Buaya racun hitam adalah binatang spiritual tingkat menengah. Tapi karena mereka tinggal di rawa begitu lama, kemampuan penginderaan mereka sangat lemah. Selain itu, mereka juga tidak memiliki mata yang tajam. Selama kita bisa mengganggu penglihatan mereka, kita akan bisa berbaur dan melewati aura dari kulit buaya ini. Bagaimana kita bisa mengganggu penglihatan mereka? Mu Feng bertanya dengan cemberut. Itu semua berkat ayah yang mengizinkan saya untuk belajar tentang susunan spiritual selama periode waktu ini. Mu Chen tersenyum dan mencengkeram telapak tangannya. 8 segel spiritual segera muncul di ujung jarinya. Kamu sudah bisa mengatur arai spiritual. Melihat segel spiritual di ujung jari Mu Chen, Mu Feng dan Zhou Ye terkejut. Orang-orang wilayah Mu lainnya juga terkejut saat mereka menatap Mu Chen. Itu hanya arai spiritual kecil. Mu Chen berkata sambil tersenyum, saya akan mengatur arai spiritual kecil, yang dikenal sebagai arai kebingungan jiwa. Itu akan dapat menyebabkan sedikit kebingungan. Meskipun tidak akan berpengaruh banyak, itu sempurna untuk digunakan untuk menangani buaya racun hitam dengan kemampuan penginderaan rendah. Mu Feng dan Zhou Ye saling bertukar pandang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pemahaman Mu Chen tentang binatang spiritual bahkan melampaui para veteran seperti mereka. Setelah mengatakan ini, Mu Chen mengabaikan mereka dan wajahnya berubah menjadi serius. Dia menjentikkan ujung jarinya dan 8 segel spiritual menghilang di sekeliling perahu kecil itu. Kemudian, semua orang samar-samar bisa merasakan udara sedikit bergetar dan mengeluarkan fluktuasi yang aneh. Segel tangan Mu Chen berubah dan akhirnya menghela nafas lega setelah beberapa saat dia menyeka keringat dari dahinya dan berkata, sudah selesai. Semua orang buru-buru menoleh. Mereka benar-benar melihat bahwa kabut tipis muncul di atas kapal dan menyelimuti sebagian besar kapal. Selubung ini akan segera rusak jika ada manusia yang melihatnya. Untungnya, buaya racun hitam tidak memiliki kecerdasan setinggi itu. Sebenarnya ada lebih banyak hal tentang tuan kecil daripada yang terlihat. Duan Wei dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kagum. Mereka selalu memperlakukan Mu Chen sebagai anak kecil sebelumnya. Namun, sekarang mereka menemukan bahwa bocah ini tidak sesederhana itu. Meskipun mereka tidak yakin apakah metode ini akan berjalan dengan lancar atau tidak, mereka masih memiliki sedikit kepercayaan diri setelah melihat ini. Kenapa kau memujinya begitu cepat? Ini hanya bagus jika berhasil. Jika tidak, kita akan menyia-nyiakan semua usaha ini dan malah merugikan orang lain. Meskipun Mu Feng memiliki jejak kepuasan yang muncul di wajahnya, dia tidak mengeluarkan pujian apapun. Hal ini dilakukan agar anak itu tidak terlalu bangga pada dirinya sendiri. Apakah itu keledai atau kuda, kamu akan segera tahu. 1. Sebuah idiom Cina yang berarti Anda hanya akan mengetahui kemampuan mereka hanya setelah Anda mengujinya. Mu Chen mencibirkan mulutnya. Dia langsung mendorong perahu kecil itu ke rawa racun hitam dan menjadi orang pertama yang melompat ke atasnya. N.